Berjumpa lagi dengan Bapak Bodi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran agama Buddha kelas 5 semester 2 tentang dana kebenaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita beranjali. Berdoa kita mulai. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang berguna. Sabe sata bawantu supitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran kali ini, seperti biasa Bapak Bodi akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, siswa dapat memahami dana kebenaran. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang kisah Buddha pada kehidupan lampau. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap hal yang baik dilakukan ataupun hal yang buruk untuk dilakukan. Oke anak-anak, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini tentang dana kebenaran. Dana kebenaran berarti memberitahukan atau mengajarkan kebenaran. Dhamma adalah kebenaran. Mengerti kebenaran berarti jalan keselamatan telah terbuka. Melaksanakan kebenaran yang telah diajarkan berarti telah berada pada jalan keselamatan. Selama 45 tahun, Buddha telah mengajarkan Dhamma. Selama itu pula banyak para dewa, manusia, dan makhluk hidup lainnya diselamatkan berkat kebenaran Dhamma yang diajarkan Buddha. Yaka Alawaka adalah makhluk jahat yang terkenal bengis, pemberang, dan congkak. Yaka adalah makhluk yang memiliki kekuatan gaib, hebat, dan suka menggunakannya. Oleh karena itu, ada manusia yang memuja dan menghormatinya. Kadang-kadang para yaka juga dikenal sebagai dewa pohon atau sebagai dewa pelindung dari sebuah desa. Jika sifat jahatnya timbul, mereka sangat berbahaya karena bisa menjadi kejam dan meminta pengorbanan daging dan darah pada manusia. Tetapi berkat cinta kasih dan kesabaran yang dipancarkan Buddha, Alawaka si yaka yang bengis dan kejam menjadi baik dan tersadarkan. Nalagiri, gajah istana yang murka. Ia pernah mengamuk dan membunuh banyak orang. Gajah ini pun dimanfaatkan oleh Dewa Datta untuk mencoba membunuh Buddha. Dengan pancaran cinta kasihnya, Nalagiri tersadarkan dari mabuknya dan berubah menjadi gajah yang jinak dan baik. Sebagai tanda baktinya, gajah Nalagiri membasuh kaki Buddha dengan helai-helainya. Demikian cinta kasih dan adalah dana kebenaran. Brahma Baka adalah makhluk dewa di alam Brahma yang dikenal memiliki cahaya dan kekuatan yang hebat. Tetapi ia memiliki pandangan salah. Buddha menyelamatkan dari pandangan salah dengan Dhammadana, memberikan cahaya kebenaran. Demikianlah kekuatan yang luar biasa dari dana kebenaran. Karena itulah dana jenis ini disebut sebagai
pemberian yang tertinggi dibandingkan dana-dana yang lainnya. Apakah hanya Buddha yang dapat memberikan dana kebenaran? Betul, hanya Buddha yang dapat memberikan dhamma kepada makhluk lain. Para biku mengajarkan kebenaran tentang ajaran Buddha. Guru-guru juga mengajarkan kebenaran. Para ceramah di wihara dan kakak-kakak sekolah minggu juga berdana kebenaran. Apakah orang yang tidak mampu masih bisa berdana? Ya, betul. Mereka masih dapat berdana, yaitu dana kebenaran. Misalnya dengan berkata benar, pantang menipu, senang, mengingatkan orang lain dari kekeliruan, memberikan petunjuk bagi yang membutuhkan, serta berbagi ajaran Buddha kepada yang membutuhkan. Sesungguhnya bukan hanya para biku, guru, penceramah, kakak pembina, atau romo pandita saja yang dapat melakukan dana kebenaran. Semua orang juga dapat melakukannya, termasuk anak-anak pun dapat melakukannya. Misalnya, jika kamu melihat teman membuang sampah sembarangan, kamu bisa mengingatkan agar tidak melakukannya. Demi juga ada temanmu yang mengajakkanmu mencuri. Kamu dapat memberikan nasihat bahwa perbuatan tersebut salah dan jangan dilakukan. Memberi nasihat yang baik adalah dana kebenaran. Demikian tadi pembelajaran kita tentang dana kebenaran. Sebelum Bapak Budi tutup, marilah kita bersama-sama menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tentang materi pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah dengan kita memahami tentang dana kebenaran, kita akan tahu pikiran, perkataan, ataupun perbuatan yang kita lakukan apakah baik atau buruk untuk dilakukan, dan kita harus lebih menjaga diri agar kita tidak berbuat yang dapat merugikan orang lain. Sekian pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa kita mulai. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkahi kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari dapat berguna bagi diriku maupun orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Demikian pembelajaran materi kita tentang dana kebenaran. Akhir kata, Soti Hotu, Namo Buddhaya.